Berarti pertama kali kita harus tahu profil WF ini beratnya berapa, luas pelampangnya berapa, serta beberapa kriteria lain seperti area berapa dan sebagainya. Terus di pelampang ini digunakan untuk menahan gaya tarik sebesar 135 kN akibat beban mati dan 400 kN akibat beban hidup. Panjang batang tariknya sendiri adalah 6,5 meter. Kita diminta untuk periksa kekuatan batang tarik tersebut berdasarkan desain faktor beban dan ketahanan atau DFBT jika pada ujung batang terdapat sambungan baut seperti tergambar. Kita periksa apakah profil tersebut memenuhi persyaratan kelangsingan batang tarik atau tidak. Kekuatan sambungan kita masih dianggap tidak menentukan atau kita abaikan seperti itu. Oke, berarti langkah pertama yang dikerjakan adalah kalian harus tahu dulu nih profil WF-nya itu apa aja. Saya minta tadi Ilham dan Melati silakan. Jadi WF 200 kali 100 kali 5,5 kali 8. Nah, berarti D-nya berapa? Silakan Ilham dan Melati. D yang mana, Bu? Yang di tabel itu, Bu? Iya, di tabel. Yang di tabel D yang ukuran 200 kali 100, Bu. Iya. Tapi lihat yang 5,5 kali 8. Yang 5,5 kali 8. Iya. D-nya. Ratus bukan, Bu? Oke. Ya. Sama ya, sorry. Ini maksudnya adalah B ya. B flange. Nah, BF-nya berarti kalau misalkan kalian lihat tabel, kalian bisa tahu itu 100. Terus tebal webnya 5,5. Tebal flange-nya 8. Sembari cek tabel baja masing-masing ya. Terus kalian bisa lihat luas penampang bruto atau AG itu 2716. Benar nggak? Itu yang luas areanya, Bu. Iya, betul. Benar nggak? 26,67, Bu. 2667 ya? Iya. Oh, salah berarti saya. 2667. Milimeter dalam satuannya benar ya? Ini, maaf Bu sebelumnya, ini pakai tabel baja yang mana, Bu? Yang Garuda. Kalau yang Garuda, White Flash IWF, Bu. Sama. IWF itu 200 kali 100, section areanya 27,16. Iya, Bu, saya juga lihat segitu, Bu. 2716 ya? Iya, Bu. Berarti benar yang pertama berarti ya? saya salah tabel, Bu. Iya. Oke, berarti benar ya, 2716 ya. Oke, jadi kalian bisa sama-sama ngecek, sekalian belajar gitu kan. Kalau misalkan nggak latihan, nanti kalian bingung. Gitu. T-nya berapa ya? T-nya setahu saya 22,2 mm, benar nggak?
maaf, untuk area itu satuannya sentimeter kubik, Bu. Ya, sebentar. Gunung Garuda. Kalau di kalian berapa? 100, 5,5. Nah, R-nya itu sebentar. R-nya itu artinya bahwa yang pakainya IY maksudnya. Yaitu kalau misalkan di tabel itu IY, artinya bahwa RY itu adalah radius of gyration of area, seperti itu. Jadi kalau di situ ada satunya sentimeter, kemudian saya rubah menjadi milimeter, yaitu di situ tertulisnya pasti 2,22 cm ya. Iya, Bu, betul. Nah, jadi 22,2 milimeter seperti itu. Kemudian setelah tahu AG-nya juga, Bu. gimana? Yang AG-nya juga. Dia 2716 kan ya? Iya, tapi sentimeter kubik. Sentimeter persegi. 27,16 kan? Sama aja 2716 mm persegi kan? Oh, ini udah nggak ada komanya. Saya salah lihat tadi. Iya. Kemudian ada lagi, kita harus tahu apanya lagi ya, sebentar. Set. Modulus sectionnya, Ibu, sebentar. mau nanya deh, Bu. Boleh silakan. Itu yang TW sama TF itu kalau saya lihat itu TF bukan yang 5,5 ya, Bu? Apa saya salah, Bu? TF itu T1. T1. Iya, T1 kalau nggak salah bisa 5,5. T1 itu, sorry. TW ya? Balik. Iya, iya TF, Bu. TW itu yang T1 apa T2, Bu? TF itu T2. TF itu TF itu T2. Benar. Iya, Oh iya, benar kan? benar, Bu. Saya kira TF itu T1, Bu. Nah. Oke. Makasih, Bu. Oke. Kalau saya suruh buka tabel jadi bisa baca semua kan? Kalau enggak kalian, oh yaudah terima-terima aja gitu. Nanti pas ujian salah datanya. Setelah dapat ini, kita cari apa lagi? Kita cari kira-kira apanya lagi nih? Ya, sudah cukup ya. Nah, kemudian ketahui, sebelumnya kita balik lagi, beban tarik akibat beban mati, berarti P dead load, kemudian akibat beban hidup P life load. Nah, beban, kita bisa tulis beban seperti ini. Ada PD-nya 135 kilonewton. Kemudian PL-nya 400 kilonewton. Berarti satuan itu mempengaruhi hasil ya. Kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya, ketika saya menghitung, ternyata saya salah satuan. Dan itu mempengaruhi hasil seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi panjang batang, berarti L ya. L ya 6,5 meter. Kemudian kita hitung dulu nih. Tadi kan yang diminta adalah
DFBT. Nah, kalau misalkan udah diminta DFBT, berarti DKI-nya nggak usah kalian kerjain gitu ya. Kecuali misalkan saya ambil contoh, misalkan Erlan nih, Isak nih, kayaknya gampang banget nih, saya mau ngerjain DKI, ya itu suka-suka kalian. Tapi yang saya lihat adalah DFBT-nya. Jangan sampai nanti soalnya DFBT, ketika kalian sok-sokan ngerjain sampai DKI, gitu kan ya, ternyata DFBT-nya salah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan itu, kita lihat beban minimum ya. Nah, beban minimum. Mana menurut DFBT, desain faktor beban dan ketahanan. P ultimate ya, atau PU 1,2 P dead load ditambah 1,6 P light load. Bisa dihitung berapa? Sementara saya nulis materialnya. Ada yang udah dapat? Ada yang lain harus berpartisipasi ya. 250 megapascal. Terus FU-nya 410. Berapa PU-nya? 802. 802, Bu. 8? 02. 02, Bu. 802, Bu. 402 satuan? Kilonewton, Bu. Oke. Nah, berarti hitungannya udah selesai ya? Oh, belum ya? Kira-kira hitung apa lagi? Dari materi yang sudah saya share, kira-kira hitung apa lagi? Kita hitung, namanya adalah leleh tarik. Nah, leleh tarik tadi PNY luas bruto jadikan kuat leleh. Berapa? Coba dihitung. 2716 dikalikan 250. Hati-hati, satuannya udah sama belum? Megapascal itu Newton per milimeter kuadrat. Jadi berapa? 2716 dikalikan 250. Berapa? Eh, 679.000, Bu. 179 Ribu. Satuannya apa? Newton. Benar begitu? Jadi 679 kilonewton. Gitu ya. Iya, Bu. Setelah itu kita cari dengan metode DFBT juga. Saya selalu tidak bosan menuliskan metode DFBT. Nah, di mana tadi kalau metode DFBT, I-nya berapa tadi? Ada yang masih ingat?
berapa? Wah, udah lupa aja nih. 0,9. Nah, terus kita hitung. Pi TY dikali PNY. Berarti 0,9 dikali 679. Satuan jangan lupa, kalau kalian kerjakan satuan yang lupa, saya akan anulir. Jadi hasilnya berapa? 0,9 kali 679? 611,1. Oke. 611,1 kilonewton. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Jadi ini tuh salah. Si PTYPN itu harus lebih besar daripada PU. Tadi PU-nya berapa? 802. Berarti tidak memenuhi dong. Ada yang salah menghitung nggak? Ibu, saya Ya. izin bertanya untuk metode DFBT yang ini yang gimana ya cara bacanya? Yang PTY 0,9 itu bagaimana Bu? Itu ada di SNI yang tadi. Ketentuan SNI. Ketentuan Yang di PPT, SNI nilai tarik. Yang di PPT. Iya. yang di PPT kekuatan tarik ya Bu ya? Iya, kekuatan tarik, betul. Kalau PT DFBT 0,75 Bu. Apa yang mana ya Bu ya? Gimana? Sebentar. 1,6. 102. Gimana? Coba kita cek PPT-nya ya. Takutnya saya salah. Tapi itu PT doang Bu, nggak ada Y-nya. Apa kalau ada Y-nya 0,9 gitu Bu? Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kita langsung buka di SNI. Nah, SNI sebentar. Saya unrecord nanti. Nah, jadi karena dari metode desain faktor beban dan ketahanan itu tidak memenuhi syarat, ini baru pada bruto, artinya bahwa luas kotor kan ya. Kalau luas neto kan berarti luas bersih yang sudah dikurangi lubang sambungan, sudah dikurangi tepi sambungan, atau tepi plat, atau tepi profil, seperti itu. Pada bruto aja sudah tidak memenuhi syarat, apalagi netonya kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah di sini, kalian stop mengerjakannya sampai di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau memenuhi syarat berarti lanjut ke hitungan mana ya Bu ya? Kalau kalian lihat di PowerPoint soal latihan saya kemarin, kalian lanjut ke hitungan yang putus tarik. Nah, putus tarik itu nanti kalian hitung shear lag ya, faktor shear lag gitu. Nah, faktor shear lag itu tujuannya untuk apa? Nanti untuk hitung namanya kekuatan putus tarik. Nah, kekuatan putus tarik itu yang tadi, yaitu kekuatan putus tarik pada penampang neto yang PTR, kalau tadi kan PTY, kalau ini PTR. PTR-nya itu 0,75. Seperti itu. Kemudian kalian cek kelangsingan batang tariknya. Nah, kelangsingan batang tarik itu yang kalau bisa maksimal 300. Itu secara ininya ya, secara idealnya. Seperti itu. Gitu sih. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan?
Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke kasus 2. Gitu ya. Nah, ini saya kebanyakan nih. Nah, kasus 2, kita lihat profilnya sudah sama apa belum. Nah, profil siku, jadi kasus 2 itu, kalau tadi kan batang white flank atau IWF, kalau sekarang profil siku gitu ya. Batang tarik dengan profil siku. Nah, profil siku ukuran L, 100, L itu artinya siku ya. 100 kali 100 kali 13, material bajanya F yield-nya 250 MPa, digunakan untuk menahan gaya tarik sebesar 90 kN akibat beban mati dan 270 kN akibat beban hidup. Kalian diminta untuk periksa kekuatan batang tarik berdasarkan DFBT. Nah, kalau sudah ditentukan, berarti DKI-nya tidak perlu dihitung. Jika pada ujung batang terdapat sambungan baut berdiameter 20 mm, nah ini di sini ya, atau M20 biasanya, kita diminta hitung panjang profil maksimum agar memenuhi persyaratan kelangsingan batang tarik. Kekuatan sambungan dianggap tidak menentukan. Saya minta 2 orang lagi untuk standby di tabel baja, yaitu Gali dan Erlan sekarang. Oke, kita coba tulis. Tabel baja yang masih yang itu ya Bu ya? Masih yang Garuda. Sebentar Bu. Oke. Kalau siku itu equal angle ya Bu ya? Betul, equal angle. Profilnya Bu? 100 kali 13. 100 kali 100. Berarti gini. 13. 100 kali 100 kali 13. Adakah? Sebentar Bu. Berarti yang diminta adalah H itu sama aja D, kemudian B. Seratus kali 100-nya ada 2 Bu. Nah yang 13 itu lihatnya dari mana Bu ya? 13 itu tebal. Tebal ya? Sebentar. Enggak ada yang 13. Ada nggak? Sebentar. Honeycomb, Salform, T-beam, cross, queen cross. Mana ya, di atas ya? Paling atas Bu. Nah ini ya. Iya. 100 kali 100. Nih ada 2. Tapi 3. Oh maksudnya ini ya yang sentimeter pangkat 2 13,6 ya Bu ya? Iya, betul. Mana nih? Iya. 100 kali 100. Yang paling Ini yang pertama. ini. Yang paling pertama Bu. Yang pertama. Bukan, maksudnya 100 kali 100 pertama. Yang di bawah 100. 90 kali 90. Oh ini ya? Iya. Ini 13-nya maksudnya ini. Bukan, 13-nya itu harusnya tebal. Oh, tebal. Nah, ini berarti sebentar. Lagi-lagi kita harus cermat ya. Sebentar, kita lihat soalnya tadi. Soalnya 100-113. Nah, ini berarti kita pakai ini nggak ada, kalian bisa ke ini untuk WF doang ya. Itu white flange, Haseps. Ini harus pakai tabel yang ada di ini atau boleh di lain Bu? Di yang lain tadi saya cek ada Bu. Tabel yang mana ini? Yang baja vintage.
Oh, itu juga boleh. Baja vintage. Pokoknya yang saya referensikan di ini. Saya Kolabor. referensikan di kolabor. Ada Bu kalau di situ. Bentar. Baja vintage. Bentar. Oh Oke, iya. langsung dibacakan aja berapa. H-nya berarti 100 ya. Iya Bu. Oke, B-nya 100. T-nya 13. Iya. Nah, kalau misalkan Garuda nggak ada, bisa cari tabel baja lain seperti itu. Kalau misalkan semuanya nggak ada, berarti bisa jadi soalnya yang salah. Kayak gitu. Gitu sih. Karena kan kalau baja itu kan pabrikan ya, udah desain tetap dan itu sudah diperhitungkan seperti itu. Nah, terus habis itu AG-nya berapa ya? Apanya Bu? Luas bruto. Luas A-nya ya Bu berarti. Iya, A-nya 24,31 cm pangkat 2. berarti 2431 mm kuadrat. Terus RY-nya, RY-nya sorry, RY Z aja deh yang dipakai. Bentar. Z RZ-nya ada? ZX sama dengan ZY ya Bu ya. Iya. Sebentar Bu. 31,1 cm pangkat 3. Bukan yang satuannya milimeter. Satuannya cm. Adanya ini Bu kalau Z satuannya cm. Kalau R ada nih Bu milimeter. R pangkat 2. Iya, itu berapa? 7. Nggak boleh di-share screen. 7 ada R1 ada R2 deh Bu. Ini Coba masih di-share screen. ini masih disable Bu. Oh, disable, sorry. Sudah? Ya. Yang ini kan Ibu. Yang 10 apa yang 7 Bu? Bukan. Ada yang dimaksud. Bentar. 2431. Nah, ya. Dia kecil banget. Bentar. Yang ini. Sebentar. Nah, sip. Kegedean tadi. Bu. Kecilin lagi dikit. Kecilin. Layarnya dikecilin lagi. Nah, saya mau lihat atas ya. Nah, itu radius. Yang tadi yang saya bilang, radius gradation area. Nah, kalau Z itu berarti yang ambil yang minimum aja. Itu yang 19,4 tuh. 19,4. 1,94 di situ. Sorry. 1, mana sih? 113, 10. Yang ini nih. Saya pakai annotate ya. Mana ya annotate saya? Oh, annotate saya nggak ada. Oh, ini. Yang ini nih. Kan kamu yang ini kan ya. Ini kan. Saya nggak bisa ngeliat Nih. anak. Oh, nah ya benar ya. Nih. Nah, ini RY itu RZ itu yang ini RZ. Oh. 19,4 gitu ya. Kemudian ada X bar, ada Y bar. Nah, X bar, Y bar ini biasanya relatif kadang digunakan, kadang tidak. Nah, X bar, Y bar ini adalah geometrical moment of inertial. Nah, ini arah X, yaitu X-nya atau namanya biasanya kenalnya X bar, yaitu berarti 220. Kemudian
sorry. Kembali. X bar itu bukan yang itu. Bentar. Saya salah. Ganti merah deh. Nah, X bar itu yang ini nih. X bar. Yang center of gravity. Jadi CX sama dengan CY. Berarti 2,9. dapat 29,4. Kita pakai satuannya mili karena kan mutunya adalah MPa seperti itu. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan? Jadi kalau RZ itu kalau misalkan di WF itu RY. Tapi kalau di SIKU biasanya kita pakai RZ. RZ itu adalah minimum dari radius of gyration of area. Nah, itu kita pakainya 1,94. Kita pakai minimum. Kalau untuk X bar dan Y bar ya, itu kita pakai center of gravity atau CX sama dengan CY. Nah, itu sama. X barnya 29,4, Y barnya sama dengan 29,4. Oke, bisa di stop share. Kita lanjutkan lagi. Nah, berarti RZ-nya tadi berapa? RZ-nya 19,4 ya? Ya. Oke, kemudian X bar-nya 29,4. Oke. Berarti Y bar-nya sama ya. Setelah itu kita biasa kita tuliskan bebannya yang bekerja, yaitu bebannya itu tadi P dead load-nya 90, ya benar ya, 90 kilonewton. P live load-nya 270 kilonewton. Nah, kita hitung yaitu PU-nya atau gaya tarik desain minimum. Nah, sini gaya menurut DFBT ya, tadi dimintanya. Menurut DFBT berarti 1,2 ini PU ya. P dead load ditambah 1,6 P live load. Hasilnya berapa ya? Bu. 140 kilonewton. 500, Bu. 540? Iya. Oke. Nah, terus tadi materialnya ada 2 ya. Materialnya ada lelehnya, FY-nya berapa ya? Tadi 250 MPa di soal. Kemudian ultimate-nya 410 MPa. Nah, bedanya yang atas leleh, yang bawah tarik putus ya. Jadi FY itu leleh, yang bawah tarik putus. Nah, setelah itu kita hitung kayak biasa. Yang pertama leleh tarik, yang sebelumnya sama.
Nah, leleh tarik PNY sama dengan AG dikali FY. Nah, AG-nya tadi berapa? 2431 dikali 250, coba kalian hitung. Kan AG dikali FY. Berarti kita masukkan 2431. Satuannya jangan lupa milimeter persegi. FY-nya 250 MPa. Berapa hasilnya? 607.750, Bu. 607.750. 750. Satuannya Newton ya. Nah, kalau jadi MPa berarti 600, jadi kilonewton 607,75 kilonewton. Titik aja deh biar kelihatan. Terus habis itu kita cari dengan metode DFBT. Mana kita cari PTY, PNY harus lebih besar daripada PU. Kita cek ya. PTY-nya kalau misalkan itu, jadi PTY sama dengan 0,9. Kata kuncinya adalah leleh tarik tadi berdasarkan AG. AG itu adalah pelampang bruto. Berarti ini leleh tarik pelampang bruto. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini biar kalian nggak lupa. Jangan sampai ketukar sama leleh tarik pada pelampang neto. Kalau pada pelampang neto biasanya bukan leleh tarik lagi, tapi tarik putus jatuh. Sorry, saya jadi latah. Harusnya pelampang bruto. Nah, berarti 0,9 kali PU berapa? 0,9 kali 607,75. Berapa hasilnya? 54.697,5, Bu. 54? 697. 546 koma ya? Iya, 546,97. Sini. 975. Iya, Bu. Iya, Bu. Kilonewton. PU-nya tadi berapa? 540. Berarti lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya? Lebih besar, Bu. Berarti oke. Oke di sini artinya memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, berarti kita hitung namanya putus tarik gitu kali ya. Secara lelehnya dia memenuhi syarat, tapi kita cek secara putus tarik. Nah, putus tarik ini biasanya yang dimiliki oleh ini ya, yang dimiliki oleh si leto atau pelampang bersih kayak gitu. Nah, kita hitung faktor Sirlek pertama. Jadi faktor Sirlek. Nah,
Kalau kalian buka SNI kalian, itu pasal D3. Jadi pasal D3. Jadi halaman 28 kalau di buku cetak ya. Kalau di PDF ya mungkin lebih. Judulnya adalah desain komponen untuk struktur tarik. Nah, tabelnya itu tabel D3.1, faktor lak geser untuk sambungan ke komponen struktur tarik. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Udah ketemu? Kita pakai yang kasus 1. Jadi kita bisa pakai kasus 1. Tolong Livia bacakan kasus 1, deskripsinya gimana? Yang mana, Bu? Tabel D3.1 SNI 1725-2020. Nih, yang ini. Saya nggak buka SNI, Bu, dari tadi. Saya bukanya di Google soalnya, Bu. Bukan ngambil dari sini. Waduh, kenapa di Google? Saya dari tadi nyari tabel soalnya di Google, Bu. Saya nggak buka SNI. SNI, kita kan kalau baca itu kuncinya adalah SNI dan Oh ya, Bu. teori kayak gitu. Oke, yang poin 1, kasus 1 kita bisa masukkan. Kenapa kita bisa masukkan? Karena di situ tertulisnya adalah semua komponen struktur tarik dengan beban tarik disalurkan secara langsung ke setiap elemen profil melintang melalui pengencang atau las. Kecuali dalam kasus 4, 5, dan 6. Kita tidak masuk 4, 5, 6 karena kita profilnya adalah profil siku seperti itu. Tapi hati-hati, di sini juga menyebutkan plat siku karena W dengan pengelasan seperti itu ya. Kita masuk dulu ke komponen 1 ya. Kita masukin dulu karena untuk yang standar ya. Jadi untuk kasus 1 U sama dengan 1,0. Nah, kemudian kita bisa masuk kasus 2. Nah, kasus 2 artinya bahwa semua komponen struktur tarik kecuali profil struktur rongga atau PSR dengan beban tarik disalurkan ke yang ini nih, sebentar. Dengan beban tarik disalurkan ke beberapa, tetapi tidak semua elemen profil melintang melalui pengencang atau las longitudinal dalam kombinasi dengan las transversal. Secara alternatif, kasus 7 dapat diizinkan untuk profil W, M, S, dan HP. Untuk baja siku, kasus 8 diizinkan untuk dipergunakan. Jadi, baja siku bisa pakai 8, nanti kita bisa ngitung 8. Kita bisa langsung ambil yang U sama dengan 0,8, kasus 8 bisa, dan kasus 2, seperti itu. Kasus 2 kita masukkan, U sama dengan 1 dikurangi X rata-rata, X-nya itu dari sini nih. Kalau misalkan bentuknya kita ini ya, siku ya, kelihatan ya, sini ya. Nah, berarti X-nya itu yang sini, tengah-tengah sini. Dibagi dengan panjang. Nah, kita masukkan. Kemudian kasus 2. Jadi 1 U sama dengan 1 min. Nah, X-nya itu adalah sebenarnya X bar. Nah, kita nggak usah perlu khawatir, X-nya itu kita cari, nggak X bar.
kemudian dibagi dengan L. Nah, berarti 1 dikurangi X barnya berapa? Nah, untuk yang ini, nah ini kan ada X barnya 29,4. Nah, terus ada L. L itu apa sih gitu kan ya? Sorry, kepanjangan. Nah, di sini X bar tadi kita sudah tahu 29,4 mm. Nah, kemudian kita cari L. Nah, sebelum kita cari L, kita lihat dulu gambarnya ya tadi. Nah, L itu panjang ya, panjang relatif ya. Nah, kita masukkan sebentar. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang tadi, kita kan tidak tahu L-nya itu berapa ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di pelampang, di tabel, itu sebenarnya sudah diketahui. Jadi L-nya itu adalah 240 mm. Coba nanti kalian cek lagi. Jadi L-nya itu kalau kalian lihat di tabel itu 240 mm. Kemudian kalian hitung. 1 mil 29,4 dibagi 240, hasilnya berapa ya? (0,877 ya. 0,877. Terus kemudian kita bisa langsung merujuk, tadi kan diarahkan kasus 8, nggak usah pakai kasus 4 ya. Kasus 8. Nah, kasus 8 langsung ada U sama dengan berapa tadi? Kasus 8. Nah, U sama dengan 0,8 karena kita dengan 4 pengencang atau lebih. Nah, kita 4 pengencang atau lebih, kita lihat lagi di sini. Nah, itu 2, 3, 4, ada 4 kan, berarti kita pakai yang 0,8. Nah, dari sini, dari faktor Sirach ini kita ambil yang terbesar. Ambil terbesar. Nah, ambil terbesar berarti faktor Sirachnya berapa? Oh, sorry. 1,0 bukan, Bu? Bentar, ada yang salah. Ini bukan 1,0, kita lihat lagi. Di sini, di poin 1, dia bilang kan kecuali pada kasus 456. Nah, 4 itu plat siku. Nah, kayaknya kita nggak bisa pakai 1. Nah, kita nggak bisa pakai 1. Kita cari dulu di 4. Tetap masuk ke sini. Berarti U sama dengan, nah ini kita nggak bisa karena ada ini. Nah, itu yang membedakan di SNI sebelumnya. Nah, berarti kita tidak pakai kasus yang ini. Bentar. Kita nggak bisa pakai kasus ini, kita pakainya kasus 4 gitu ya, karena tadi kan ada keterangannya. Berarti U itu sama dengan rumusnya ini. 3L kuadrat, 3L kuadrat, jadi panjang yang disambung ini, per 3L kuadrat tambah W kuadrat, W itu adalah ini, tinggi ini, 1 min X bar, X-nya itu adalah X bar tadi, dibagi L. Sebentar. Kita coba tulis. Berarti U sama dengan 3L kuadrat dibagi
3L kuadrat ditambah W kuadrat, terus 1 min X kuadrat, 1 min X bar, nggak pakai X kuadrat, dibagi L. Nah, kita lihat. Nah, L itu yang panjang itu tadi. W-nya itu kan ini ya. W-nya itu kalau kita lihat tadi ini W. Terus L itu adalah plat atau elemen yang disambung. Nah, plat atau elemen yang disambung. Nah, ini kita lihat ini. Ada nggak di situ? 35 tambah ini 3 kali 70, 200. Ini kan berarti sini ya, ini 35. Terus ini kan 70. Terus ini 70. 70. 210 tambah 35. 245. Berarti untuk kasus yang ini L-nya 245. Terus 45 kuadrat. Nah, per 3 245 kuadrat ditambah W. W itu adalah penampang yang disambung. Nah, di sini berarti W-nya itu adalah 100 tingginya kan. Berarti tambah 100 kuadrat. Nah, ini hati-hati ya ketika kalian mengerjakan ini satuan harus sama. X bar-nya tadi 29,4. 29,4 dibagi L yang tadi 245. Nah, kalau tadi 240 karena kita dari ujung ya, karena dari ujung sini tidak ketemu as ke as. Nah, jadi berapa sih? Bisa bantu hitung. Kita cocokkan 3 kali 245 kuadrat dibagi 3 kali 245 kuadrat tambah 100 kuadrat. Kali 1 min 29,4 dibagi 245. Saya dapatnya 0,833. Kalian dapatnya berapa ya? Ada yang udah dapat? Maaf, L-nya itu bukannya 240 ya, Bu? L-nya enggak 248 karena beda bentuknya. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Tunggu. Oh iya, sama-sama. Sorry. Sorry. Dia hasil nggak dihitung, sorry. Berarti hasilnya berapa kalian? 240. Baiknya 100. Oke. Jadi hasilnya berapa? (0,876, Bu. 0,876. Nah, kita ambil yang terbesar, maka kita tulis U-nya berapa? 0,877 ya, Bu. Oke, benar. Oke, setelah dapat U-nya atau Sirlek-nya, kemudian kita cari adalah nilai luas netonya. Nah, luas neto atau AN sama dengan luas bruto dikurang diameter lubang ya, diameter lubang
N ditambah 1,6, jadi lebihannya, kemudian dikali tebal. Nah, jadi AG-nya tadi berapa nih? 2431 kurang DN-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Kita lihat ini. Nah, ini kan lubangnya kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Berarti 4 kali 20. Nah, ditambah 1,6. Nah, jadi berapa? 80 tambah 1,6, berarti 81,6 Untuk T-nya, milimeter. Bu. Nah, dikali T-nya berapa? Ini T. T-nya berapa? T-nya 100 kan? Nah, berarti 2431 dikurangin 816. Betul. 20 tambah 1,6. 234,9. 234.940. Nah, tunggu. Tapi ada tapinya. Kalau kita bicara dia terhadap ininya, berarti yang dihitung adalah terhadap satu lubang baut ya. Berarti ini satu aja. Gitu. Satu. Nah, ini berarti 21,6. Karena kita lihatnya berdasarkan penampang ya. Jadi berapa hasilnya? 240.940. 2431 dikurangi 216. Hasilnya berapa kamu? 240.940. 240. 240 9,4 gitu. Dia lubang bautnya berapa ya? 20. M20. Oke. Saya akan stop share. Kita buka materi yang kemarin. Lihat begini. Tabel baja. Kita lihat tabel baja. Nah, nih. Tabel 1 M20. Nah, ini standar diameternya adalah 22. Nah, kita pakai yang standar diameternya 22. Berarti di sininya
Kalau misalkan di SNI, coba kita cek ya. Kita harus cek juga nanti. Basic itu kalian bisa lihat di komponen tarik. Komponen tarik itu pasal D. Nah, tapi yang di komponen struktur terhubung seni. Nah, jadi kalian lihat ya di sini yang di SNI. Nah, ini terlihat ya. Nih komponen tarik, ditarik. Nih, kerutuan tarik pada luas neto. Nah, di sini adalah luas alur kegagalan geser. Nah, ini 2T tambah 16 mili. Oke, berarti tadi bukan 1,6 tapi 16 mili. T-nya itu adalah ketebalan plat. Tapi bukan itu. Oke, berarti adalah luas alur pada kegagalan geser. Nah, kita lihat juga di pasal yang ini. Jadi kalian harus bisa lihat pasal yang ini juga, luas neto efektif ya. Luas neto efektif itu ada di sini ya. Nah, nih. Nah, luas neto. Nah, ini kan kalau untuk efek lubang berselang-seling, kita kan luas neto yang biasa ya. Luas neto yang biasa atau tanpa efek lubang berselang-seling. Nah, kita ambil salah satu. Nah, AN itu misalkan potongan 1. Berarti AG dikurangi jumlah lubang dikali diameter tambah tadi 1,6 kali T. Nah, tapi kalau tadi adalah diameter lubang nominal. Oke. Nah, ini tadi harusnya DH ya, diameter lubang nominal. Nah, DH-nya biar nggak ambigu, saya langsung tulis 22. Nah, ini bukan 1,6. Tadi kan kita sama-sama lihat di sini ya. Di SNI ini. Nah, ini tambah 16 ya, 16 mili. Berarti harusnya 16 mili. Nah, ini untuk kesalahan di sini sama di sini. Berarti 16 mili. Berarti hasilnya berapa? 2431. Berarti ini 22 tambah 16. Berarti 38. Berarti 2431 dikurangi 380. Berarti 2051 ya. Sama hitungannya? Ini 38 dikali 100 ya, Bu? Apa dikali 10? Tebalnya itu kan 100. Berarti 3.800. Iya, 3.800. Oh, sorry. 3.800 ya. 2431 kurangi 3.800. Ah, masa 3.800? 22 tambah 16 kali 100. Minus dong. Iya, Masa minus. sih? Iya, Bu, minus, Bu. Nggak mungkin minus, bentar. Bu, maaf, bukannya 100 itu tadi dimensi.
Ketebalannya kayaknya itu adalah tebalnya berapa ketebalannya ya? 13, Bu. Tebalnya, 13. oh iya, astagfirullah. Sorry. B itu, oh iya. Duh, ngaco. Berarti, ini saya 13. Berarti hasilnya berapa ya? 1937, Bu. 16? 19, Bu, Bu. 1937. 11, sebentar. (1937) ya? Iya, Bu. Oke. Udah sama ya, sama persepsi ya. Setelah itu kita hitung AE. Jadi kalau kalian lihat di SNI itu di pasal D3, AE itu rumusnya AN dikalikan dengan U. Nah, U-nya yang tadi, AN-nya berarti 1937 mm dikalikan U-nya 0,8 berapa tadi? 77. Jadi berapa tuh? Satu enam sembilan delapan 1698,749. 749. Nah, satuannya jangan lupa ya, milimeter persegi. Ini juga milimeter persegi. Nah, setelah itu kalian baru hitung kekuatan putus tarik. Nah, kekuatan putus tarik tadi rumusnya PNR ya. PNR sama dengan yang tadi saya jelaskan, kalau tadi FY, ini FU. FU dikali AE. FU-nya tadi kita flashback dikit. FU-nya 410. Satuan jangan lupa, karena kalau salah satuan akan berakibat fatal. AE-nya 1698,749 mm persegi. Nah, ada yang salah. Ya, benar. Jadi, hasilnya berapa ya? 696 487,09. 487,09 Newton ya. Berarti sama dengan 696,487 kilonewton. Nah, ini kekuatan putus tarik. Terus kita cari adalah kekuatan putus tarik desain. Kekuatan putus tarik desain. Kekuatan putus tarik desain itu menurut metode DFBT. Nah, tadi PTR-nya seperti yang kita ketahui, yang tadi sempat ditanyakan teman kalian adalah PTR-nya 0,75. Berarti syaratnya adalah PTR kalikan PNR itu harus lebih besar daripada PU. Nah, PU-nya tadi berapa? 540 ya. Berarti harus besar 540 kilonewton. Nah, coba kita hitung. Berarti 0,75
kali PNR-nya berapa tadi? 696. Jadi hasilnya berapa? 522, Bu. 522 kilonewton. Ternyata hasilnya lebih kecil ya. Berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat secara putus tarik. Bentar, sebelum kita ke sini, kita cek lagi rumus untuk AN-nya ya. Kita cek lagi biar sama. Saya masih agak sedikit mengganjal. Jadi DH itu T tebal penampang. Banyak lubang dalam satu potongan. Kita lihat yang pakai ini. Nah, ya, berarti harusnya DH tambah 2. Bentar, kita lihat ini. Oh, berarti DH-nya harusnya ditambah 2, sorry. Kesalahannya di sini. Nah, ini tambah 2. Kalau sesuai itu ya. Jadi hasilnya berapa? Boleh di ini. DH tambah 2. 24. Ya, hasilnya berapa ya? 2431 dikurang 24 kali 13. 2119, Bu. Oke, 2119. Nah, ini yang masih masuk akal. Nah, ini kalau dikali U jadi berapa? Dua 119. 1858. 858,363. 363. Oke. Nah, ini juga. Nah, berarti 1858,363 dikali 410. 761. 761,928,83 ya. Berarti 761,929. Oke. Jadi hasilnya berapa ini? 571, Bu. Harusnya lebih. Nah, itu yang benar. Ya, Bu, lebih kok, Bu. 0,75 kali 761,929 kilonewton.
Berarti hasilnya berapa tadi? 571,446. 571 pas. 446. 4 kilonewton. Lebih besar. Berarti oke. Oke ya. Berarti kita sepakat ini DH tambah 2 mili kali tebal penampang ya. Oke. Kemudian setelah itu kita cari syarat kelangsingan. Syarat kelangsingan. Syarat kelangsingan itu yang tadi Lmax sama dengan 300 dikali RZ. Nah, kita tahunya L per R itu, jadi kita pakai L per R itu 300. Itu rekomendasi, bukan syarat. Nah, tapi sebelumnya kita tahunya itu syarat atau bukan, kita lihat dulu apakah itu benar-benar syarat atau enggak. Nah, kalau pelampangnya panjangnya tidak diketahui, kita bisa langsung menggunakan L per R ya. Jadi 300 ini asalnya dari L per R. Nah, kita bisa langsung gunakan 300. Berarti kalau misalkan ini berarti 300 dikali RZT tadi. Jadi kita bisa ambil langsung asumsinya adalah yang ininya ya, yang besarannya, maksudnya yang standarnya yaitu 300. Kita lihat tadi RZT adalah 19,4. Kita masukkan 19,4. Maka kita dapat nih di panjangnya, karena kan kita nggak tahu nih panjangnya berapa. Nah, 300 dikalikan 19,4. Berarti panjangnya pelampang itu sendiri adalah 5820 mm. Atau 5,820 meter. Nah, ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini baru kasus dengan batang tarik dengan profil siku seperti itu. Kita pause dulu.